Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan hamda wa syukran lahu wa syukran ala karami wa fadli wa in'ami wa kam min khairin fattaha wa kam min nasirin yasara la yatil khairan illa min Allah wa la yatfa'u sayyi'at illa min Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala 'azza min qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir Al-Khatib berwasiat khusus untuk dari khatib pribadi dan banyak kepada hadirin. Mari bersama-sama kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Yang semua itu tiada lain adalah arah kita menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah beberapa hari Ramadan kita lalu dengan begitu banyak kenikmatan yang kita rasakan ketika kita mengisi bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan Ramadan kita yang sudah kita lakukan dengan kita beribadah puasa, kita beribadah juga ditambah dengan sholat tarawih yang disunahkan sebagai sunnah muakkadah, yang semua itu tiada lain adalah sebagai sebuah bukti kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menginginkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat puasa itu sendiri adalah asyamu wasilatul litahqiqit taqwa. Jadi puasa itu adalah sebagai wasilah untuk kebenaran atau membuktikan kebenaran ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pahami bahwa takwa itu adalah fi'lun ma amarallah ta'ala. Perbuatan, segala perbuatan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita kerjakan. Wa taraka ma naha anhu, dan kita meninggalkan apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu puasa ini adalah sesuatu yang sangat besar sebagai sebab menjadi penolong bagi seorang hamba untuk membuktikan bagaimana dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita sama-sama mengetahui bagaimana Imam Ghazali telah membagi puasa kepada kita yang kemungkinan besar dari 3 jenis puasa ini ada salah satunya di dalam diri kita. Namun di mimbar Jum'ah ini khatib juga ingin mengajak bagaimana kita bisa lebih bagus dari tahun-tahun yang lalu berpuasa kita. Bagaimana beliau mengatakan ada orang yang berpuasa dengan puasanya puasa am, ada yang puasanya khusus, ada yang puasanya khusus. Puasa am kita sama-sama mengetahui adalah di mana ketika kita berpuasa kita hanya bisa mencegah atau menahan dari rasa lapar dan haus. Hanya itu saja puasa kita. Sementara yang kedua adalah puasa atau syamul khusus adalah di mana kita mampu
untuk menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, ataupun juga pendengaran kita. Oleh sebab itu, belakangan ini dengan medsos yang luar biasa, bisa saja kita tahan pandangan kita, lisan kita, telinga kita, tapi jari-jari kita untuk mempost ataupun mengirim berita-berita yang bisa jadi berita itu tidak memenuhi kebenaran, maka itu pun bisa menyebabkan daripada puasa kita dikategorikan hanya sebagai puasa khusus. Kemudian yang ketiga adalah shaumul khusus, yakni orang-orang yang berpuasa dengan hatinya ikut berpuasa. Kalau bicara hati berpuasa, bagaimana detik hati kita, puasa kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hati yang sudah berpuasa, dia tidak hanya menahan lapar dan haus, dia juga tidak hanya memberikan atau mampu menahan daripada pandangan, lisan dan juga pendengarannya, tapi justru mereka orang yang menggunakan puasa hati ini adalah mereka orang-orang yang memiliki kehikmahan dalam berpuasa mereka. Kenapa? Karena inna shauma wasilata ila syukrillah. Orang yang puasanya dengan hati, mereka berpuasa karena tanda syukurnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini, bulan Ramadan, kita masih bisa hadir di masjid ini dalam kondisi kita berpuasa. Bisa jadi tahun yang akan datang kita sudah tidak bisa berjumpa dengan Ramadan. Oleh sebab itu, Imam Taqiyuddin mengatakan, hanya ada di bulan Ramadan di mana dosa-dosa seorang hamba ketika dia beristighfar, dosanya akan diampuni selama seumur hidupnya. Karena ini pun sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam surat Al-Qadar, baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ada orang Bani Israel yang dia puasanya kuat, bertempurnya kuat, kemudian ibadahnya juga begitu kuat dan diberikan umur yang begitu panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara umur umat Nabi Muhammad SAW termasuk kita adalah umur yang di bawah rata-rata 100 tahun. Belum sampai 70 tahun kita sudah wafat. Oleh sebab itu baginda Rasul saja umurnya hanya sampai 63 tahun. Maka diturunkanlah surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruh fiha. Jadi bagi kita umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW, maka kesempatan meraih daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan, kalau kita hitung dengan tahun, kurang lebih kisaran antara 80 atau mungkin bisa lebih dari 80 tahun. Kalau satu malam kita mendapatkan Lailatul Qadar dan itu hanya ada di bulan Ramadan, maka kapan lagi kita akan gapai ketika kesempatan itu akan ada. Inilah salah satu bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rela menahan lapar dan haus. Kita rela berpuasa dari lisan kita, dari bicara yang tidak baik, dari mata kita yang tidak melihat yang tidak baik, dari pendengaran kita, dari mendengar kata-kata yang tidak baik, dan juga dari kemampuan hati kita untuk sama-sama bisa menahan daripada segala hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang lain juga bagi kita yang berpuasa, di mana orang yang berpuasa itu memiliki jumlah, memiliki perisai. Ketika zaman baginda Rasul, ketika Ghazwatul Badri, Ghazwatul Khandaq, dan perang-perang yang diikuti oleh baginda Rasul, baginda Rasul memakai tameng yang terbuat dari baju besi. Kalau mungkin sekarang tentara modern menggunakan anti peluru sebagai tameng dari senjata-senjata yang bisa mematikan.
Namun yang kita perlu jaga adalah bagaimana tameng ini kuat. Kuat dari apa? Dari gangguan-gangguan yang hadir kepada diri kita, baik dari manusia itu sendiri ataupun daripada syaitan yang selalu menggoda kita. Oleh sebab itu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabisyami tudayyiqu majari syaitan." Ketika orang-orang yang mereka berpuasa, maka ada cara buat mereka untuk mempersempit jalan setan yang mengalir melalui darah kita. Oleh sebab itu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, anna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Bahwa setan itu bisa masuk melalui jalur darah manusia-manusia yang akan mengalir di dalamnya. Dan bagaimana aliran darah ini bisa tersumbat? Karena aliran darah ini terbentuk dari makanan yang kita makan, maka dia akan membentuk darah sesuatu yang kita makan. Dan sekiranya itu akan berkurang, ini akan mempersempit gerak daripada setan yang akan selalu menggoda kita. Sebagaimana Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa fitrah hati manusia itu bisa menampung dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni prajurit para malaikat dan prajurit setan yang terus berkecamuk di dalam dirinya. Yang satu di antara kedua ini selalu berusaha menjadi pemenang di dalamnya. Maka sekiranya setanlah yang akan menjadi pemenang, maka dinyatakan dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang membisiki yang tersembunyi. Oleh sebab itu, yang perlu kita cermati menurut pesan Ibnu Qudamah, beliau adalah seorang ahli fikih juga, di mana setan bisa masuk ke dalam diri manusia karena dalam sifatnya yang bisa terdetik ketika setan itu masuk, ketika di hati manusia ada rasa iri, dengki, dan juga ambisius yang berlebihan. Kemudian juga ada amarah dan syahwat yang tidak tersalurkan secara halal. Ada juga keras hati. Kemudian orang yang perutnya selalu kenyang dengan barang-barang yang haram. Kemudian baginda Rasul pun mengingatkan dengan kalimat hadis beliau, al-'adalatu minasyaitan, terburu-buru dari juga tindakan syaitan. Maka Al-Quran selalu mendidik kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan, maka janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Maka di dalam bulan Ramadan ini, dengan kita yakin bahwa setan terbelenggu, tapi yang ada di dalam nafsu kita inilah yang akan bagaimana mampukah kita kendalikan. Sebagaimana baginda Rasul katakan kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru kembali dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Sehingga para sahabat bertanya, apa kira-kira perang yang besar itu ya Rasulullah? Perang menahan hawa nafsu. Oleh sebab itu di mimbar Jumat yang singkat ini, khatib mengajak untuk khatib pribadinya kepada hadirin, mari sama-sama kita berusaha agar Ramadan tahun ini puasa kita tidak hanya puasa khusus, sebisa mungkin Allah kehendaki dengan niat yang ikhlas di dalam diri kita. Mudah-mudahan ibadah kita bisa mencapai dengan puasa khusus. Karena sering kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjadi muslim, maka kita buktikan dengan adil menjadi hamba-hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus buktikan ibadah kita itu dengan mukhlisun, yakni orang-orang yang selalu melakukan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita, salat kita, dan juga nawafil ibadah-ibadah sunnah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan, dan Allah berikan kepada kita umur yang berkah lagi juga, insyaallah bisa beribadah. Dan mudah-mudahan keluarga kita semua diberikan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taqala 'azza min qa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nurina wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardha bi syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu kama an'amta 'alaina bil islam fazidna minhu kama an'amta 'alaina bil 'afiyah fazidna minhu kama an'amta 'alaina bil umri barik lana Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna wal muslimin min nafati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma fa'ana al-bala wal wal fahsya wal munkar wal hinna wa dhahara minha wa nabatan min baladina hadha khas wa min buladil muslimina amin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah